Halo, talent Boswa Berlian Motor dimanapun berada. Selamat datang di Learning Management System, sebuah konsep pembelajaran berbasis website persembahan dari Boswa Berlian Learning Center. Pada kali ini, teman-teman akan belajar Advanced Salesmanship Training Modul 3. Silakan lakukan proses pembelajarannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dibaca semua materinya, dikerjakan semua tugas-tugas yang diberikan. Selamat belajar dan ewaku. 5, 4, 3, 2, 1. Halo talent Boswa Berlian Motor dimanapun berada. Terima kasih karena sudah menyempatkan diri untuk mengikuti sesi pembelajaran bersama Boswa Berlian Learning Center pada hari ini. Perjumpaan kita pertama akan membahas materi yang berhubungan dengan bagaimana supaya perusahaan dapat meningkatkan profitnya. Bagaimana perusahaan supaya dapat melipat gandakan keuntungannya dari bisnis yang dijalankan. Teman-teman, coba sejenak kita bayangkan. Jikalaunya dalam 1 tahun, ya, dalam 1 tahun ada 10 customer. Dari ke-10 customer tersebut yang membeli unit mobil masing-masing hanya 1 kali. Lalu coba dibayangkan, jikalaunya dalam 1 tahun ada 10 customer. Dari 10 customer yang membeli unit masing-masing hanya 1. Tetapi dalam 1 tahun tersebut, selama periode 3 bulan 1 kali, customernya datang untuk servis atau mungkin mengganti suku cadang. Dan setiap periode 3 bulan tertentu, customer tadi dia tidak membeli unit, tapi dia merekomendasikan orang lain kalau mau beli mobil ke cabangnya. Teman-teman, dari 2 situasi ini, mana yang akan mendatangkan profit, mana yang akan mendatangkan keuntungan jauh lebih besar untuk perusahaan kita? Betul sekali. Sudah pasti situasi yang kedua yang akan mendatangkan profit lebih banyak, yang akan mendatangkan keuntungan jauh lebih besar dibandingkan dengan situasi yang pertama. Bagaimana untuk menjaga customer yang kita miliki dalam durasi 30 menit ke depan, teman-teman akan belajar mengenai customer retention management, yaitu bagaimana caranya untuk mengelola hubungan dengan customer supaya customer tersebut tetap kembali lagi kepada dealer kita, membeli lagi kepada dealer kita, transaksi lagi kepada dealer kita. Customer retention management bersama saya Iqbal Anugrah, supervisor training dari Learning and Development Department. Baik, talent Boswa Berlian Motor. Untuk perjumpaan kita mengenai pembahasan Customer Retention Management ini, saya akan menyampaikan satu data dari majalah bisnis yang cukup besar di dunia, itu Forbes. Forbes di tahun 2012 menuliskan bahwa tren bisnis saat ini, ya, itu memprioritaskan pelayanan pada yang namanya driving sales. Apa itu driving sales? Kita harus ketahui dulu. Driving sales adalah bagaimana perusahaan itu mendorong penjualan, melibatkan perolehan pelanggan yang baru, serta mereka tetap mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Artinya, penjualan tidak hanya berfokus pada new customer, tetapi juga mengoptimalkan, mempertahankan pelanggan-pelanggan, customer-customer yang sudah ada. Maka pertanyaannya adalah why? Kenapa driving sales ini menjadi tren bisnis gitu ya? Karena sejatinya dalam Boswa Berlian Motor, dalam bisnis ya, 25-40% profit
atau keuntungan perusahaan ya, itu diperoleh dari yang namanya returning customer. Maka muncul pertanyaan selanjutnya, apa itu returning customer gitu ya? Jadi yang dimaksud dengan returning customer adalah proses bagaimana supaya pelanggan-pelanggan kita yang sudah membeli produk kita ya, itu dapat datang kembali membeli jasa servisnya, tidak terbatas pada pembelian unit mobilnya saja. Returning customer merupakan gambaran bagaimana customer ini meletakkan kepercayaannya kepada perusahaan kita. Dengan alasan tersebut, maka kita perlu tahu apa saja hal yang harus diperhatikan dari customer retention management. Nah, yuk kita bahas satu persatu. Dengan semakin banyaknya pilihan-pilihan dealer di luar sana, dengan semakin banyaknya sales-sales yang smart dalam komunikasi dan negosiasi, cerdas juga dalam menjelaskan produk knowledge ya, customer itu diberikan banyak kesempatan untuk memilih dealer mana, sales mana yang mau mereka tuju, yang mau untuk mereka lakukan transaksi. Oke. Dengan pilihan-pilihan yang beragam, maka kiranya saat ini bolehlah kita sebagai talent Bosso Brand Motor ini mengetahui alasan apa yang membuat sehingga customer itu pada kondisi-kondisi tertentu itu berpaling. Ada dua sudut pandang ketika customer memutuskan untuk berpaling. Yes. Sudut pandang pertama dari aspek professional value. Aspek professional value maksudnya adalah aspek atau dasar customer berpaling itu karena nilai-nilai profesionalitas dari talent Bosso Brand Motor yang dinilai oleh customernya sangat kurang. Seperti apa sih aspek professional value yang dimaksud gitu ya? Pertama, adanya kesalahan dalam hal administratif. Administratif adalah kesalahan-kesalahan yang terjadi yang berhubungan dengan data diri, informasi-informasi pencatatan mengenai customernya, informasi-informasi mengenai pemesanannya, ya, atau mungkin ada kesalahan typo pada spelling nama. Lalu yang kedua, talent Bosso Brand Motor, professional value yang bisa membuat customer berpaling, ya, yaitu pelanggaran atas janji yang telah dibuat sebelumnya. Sebagai sales itu sudah membuat janji temu sama customernya. Singkat cerita, customer datang nih, hingga pada jam yang sudah ditentukan, teman-teman bilang, "Bu, maaf ya, sepertinya saya akan terlambat karena saya masih belum selesai dengan customer yang ini." Teman-teman bisa bayangkan bagaimana perusahaan kecewa dari customernya. Teman-teman sudah buat janji, teman-teman sudah membuat kesepakatan untuk ketemu, teman-teman mengulur-ngulur dengan alasan ketemu sama customer yang lain, dan di jam yang sudah ditentukan teman-teman menyampaikan, "Saya akan terlambat karena masih dengan customer yang di sini." Itu kecewanya luar biasa. Sudah kecewa karena waktu temu tidak ditepati, kecewa juga kenapa customer merasa dia tidak diprioritaskan oleh teman-teman yang sudah bikin janji di awal. Maka pelanggaran atas janji temu bukanlah hal positif untuk nama baiknya talent Bosso Brand Motor di sini. Lalu untuk aspek professional value yang ketiga, teman-teman, kita memiliki yang namanya satu ekspektasi. Ekspektasi itu adalah harapan terhadap pelayanan talent Bosso Brand Motor. Ekspektasi customer terhadap servis berupa keramah tamahan, servis berupa ketersediaan unit, dan lain-lain. Sejauh mana talent Bosso Brand Motor memenuhi harapan customer kita, memenuhi harapan pembeli kita, itu yang penting. Tentu customer kita berekspektasi di sana. Permasalahannya adalah talent Bosso Brand Motor gagal untuk memenuhi tangki harapan pembeli. Maka professional value talent Bosso Brand Motor akan jauh merosot tajam, dan hal tersebut akan menjadi alasan yang cukup
bagi customer kita berpaling ke kompetitor yang lain. Selanjutnya, point of view dari personal value. Personal value itu berarti berhubungan dengan nilai-nilai kepribadian dari talent Boswa Brand Motor. Talent Boswa Brand Motor yang keliru dalam menyampaikan informasi mengenai unit kepada customer, maka kesalahan penyampaian informasi tersebut mengacu dan melekat pada aspek personal. Lalu selanjutnya, aspek personal ya. Ketika talent Boswa Brand Motor ini jarang melakukan follow up terhadap customernya, baik follow up dilakukan secara kunjungan maupun follow up dilakukan secara telepon. Ini melekat kepada pribadi talent Boswa Brand Motor masing-masing. Nah, selanjutnya adalah personal value itu mengikat pada sejauh mana talent Boswa Brand Motor itu menjadi orang pasif sehingga kalah dengan sales kompetitor yang lebih agresif pergerakannya. Dalam dunia sales itu ada yang disebut dengan framework. Framework into sales itu dia meliputi dengan yang namanya 4 siklus untuk menjalin hubungan dengan customer. 4 siklus dalam menjalin hubungan dengan customer ini sangat penting bagi talent ready Boswa Brand Motor kenali ya, karena siklus tersebut akan berdampak jauh terhadap bisnis yang ada. Apa saja siklusnya? Kita mulai dengan siklus nomor 1, yaitu get. Get ini ketika talent Boswa Brand Motor atau memperoleh database dengan kenalan dengan orang-orang baru. Di tahap get itu kita harus memperhatikan bagaimana membangun first impression yang positif ya. Untuk materi first impression yang positif atau bagaimana memperkuat first impression, talent Boswa Brand Motor bisa pelajari kembali di materi communication skills. Setelah get, kita perlu untuk memperhatikan yang namanya menjalin hubungan. Talent Boswa Brand Motor dapat kategorikan pada keep, menjalin hubungan dengan customer-nya ya. Jadi menjalin hubungan dengan customer itu bisa melalui pendekatan ya, atau fokusnya untuk melakukan building engagement ya, membangun kedekatan dengan customer yang ada dengan komunikasi yang intens, dengan komunikasi yang care ya, atau dengan komunikasi yang melibatkan aspek empati di dalamnya. Lalu setelah kita berhasil di tahap keep, talent Boswa Brand Motor bisa melanjutkan di tahap grow, yaitu bagaimana talent Boswa Brand Motor bisa melakukan pendekatan fokus pada bisnis, fokus pada prospek, fokus pada penjualan. Karena di dalam tahapan grow ini, talent Boswa Brand Motor mulai untuk melakukan yang namanya proses upselling dan cross-selling. Bagaimana supaya customer-customernya talent Boswa Brand Motor ini bisa membeli unit. Dan ketika membeli unit itu kita up untuk tipe mobilnya, itu di upselling. Kalau cross-selling, selain kita menjual unit mobil, kita juga jualkan yang namanya aksesoris. Yang tidak kalah penting dalam 4 siklus menjalin hubungan dengan customer adalah win back. Win back artinya apa? Kita talent Boswa Brand Motor itu harus mendapatkan kembali customer-customer kita yang mungkin saja sempat hilang diakuisisi oleh brand kompetitor. Talent Boswa Brand Motor itu mampu melakukan yang namanya retention building flow ya. Retention building flow adalah bagaimana langkah atau bagaimana tahapan-tahapan untuk membangun retensi tersebut. Jadi retention building flow itu sebetulnya ada 4 tahap ya. Tahap pertama yaitu tahap building, di mana talent Boswa Brand Motor fokus pada aspek transaksional saja. Supaya transaksional ini berhasil, maka talent Boswa Brand Motor harus paham yang namanya KYC. KYC itu adalah know your character customer. Jadi di sini mengacu pada bagaimana talent Boswa Brand Motor itu tahu karakter dari customernya seperti apa, gitu ya. Terus yang kedua, pada tahap transaksional juga, talent Boswa Brand Motor harus paham bagaimana building rapport yang ketika ketemu dengan customernya yang dibicarakan adalah seputar tentang hobi, tempat aktivitas,
keluarga, ya. Kenapa? Karena dengan pertemuan pertama membangun chemistry, bertanya tentang keluarga, bertanya tentang hobi, bertanya tentang aktivitas, bisnis, dan lain-lain, itu akan membuat customer atau calon customer merasa mereka dipentingkan oleh talent Boso Brand Motor, yaitu salesnya. Lalu pada aspek transaksional juga, talent Boso Brand Motor harus fokus pada closing mindset. Artinya apa? Berjumpa, bertemu, fokus untuk mengarahkan pada transaksi. Lalu retention building flow yang tahap kedua, yaitu maintaining, ya. Pada maintaining ini kita fokusnya pada service atau pada pelayanan. Di sini Boso Brand Motor harus berhasil melakukan segmentasi perilaku customer ketika dilakukan prospek. Jadi segmentasi ini akan memudahkan talent Boso Brand Motor untuk memilah dan memilih apakah ini calon prospek kategori hot, apakah ini calon kategori warm, ya, atau ini calon prospek kategori cold. Dengan begitu, talent Boso Brand Motor mampu untuk memprioritaskan siapa yang harus di follow up terlebih dahulu. Lalu, ketika kita berada di fase maintaining, talent Boso Brand Motor sebisa mungkin, ya, untuk menemukan jalan bisnis. Ketika kita menghubungkan antara kebutuhan material atau kebutuhan fisik dari unit mobil tertentu dengan kebutuhan customer mengenai rasa aman berkendara, mengenai rasa nyaman dalam sepanjang perjalanan, begitu, maka kita akan mampu untuk memperkuat pengaruh dari bahasa penawaran yang kita lakukan. Dan dalam tahap maintain, ya, atau di service ini, perlu sekali kiranya talent Boso Brand Motor show the credibility. Tunjukkan, tampilkan kredibilitasnya talent Boso Brand Motor. Lalu tahap yang ketiga yaitu enhancing. Enhancing adalah bagaimana teman-teman mampu untuk menjadi peran sebagai personal assistant. Dengan begitu, ya, hal yang harus dilakukan adalah membangun interaksi emosional. Ketika enhancing dengan fokus personal assistant, ya, maka talent Boso Brand Motor harus sebisa mungkin mengoptimalkan, ya, personal problem solver, ya, permasalahan yang dia hadapi apa solusinya. Terakhir adalah long term, ya. Long term yaitu bagaimana talent Boso Brand Motor mampu retaining, yaitu bagaimana talent Boso Brand Motor fokus pada membangun hubungan jangka panjang. Untuk membangun hubungan jangka panjang sangat penting untuk kita memperhatikan high quality feedback. Itu bagaimana customer kita memberikan feedback yang berkualitas, ya. Berikut adalah beberapa prinsip yang perlu ditanamkan agar hubungan dengan customer berjalan dengan baik. Yang pertama, informatif, yaitu bagaimana talent Boso Brand Motor dapat menyampaikan informasi yang memberikan nilai tambah bagi customernya. Lalu yang kedua, personalisasi, yaitu bagaimana talent Boso Brand Motor memberikan layanan sesuai kebutuhan dan preferensi customernya. Yang ketiga, toleransi, yaitu bagaimana talent Boso Brand Motor tetap membangun hubungan baik dengan customernya walau pernah dikecewakan. Yang keempat, kita empati, selalu memahami kondisi customer dan kita menunjukkan keinginan kuat untuk membantu permasalahan yang customer kita hadapi. Yang kelima adalah tekun, ya, selalu konsisten menjalin kontak dengan customer walaupun tanggapan customer kita dingin. Yang penting tekun dalam menjalin komunikasi, melibatkan diri untuk hal-hal yang penting pada customer. Selanjutnya, 3 ways in social capital, ya, bagaimana menempuh 3 jalan dalam kehidupan sosial yang besar, gitu, ya. Pertama, dengan membangun networking, dengan jejaring, ya, artinya talent Boso Brand Motor ini untuk terkoneksi dengan sosial yang besar. Kita kenalan dengan satu orang, dari satu orang kita dikenalkan kepada rekan yang lain, dari rekan yang lain kita dikenalkan lagi dengan jejaringnya yang lain, itu networking. Yang kedua adalah sosial media, itu bagaimana talent Boso Brand Motor aktif di media sosial untuk mengiklankan produk kita, untuk program-program yang sedang difokuskan di cabang kita, itu di sosial media. Selanjutnya adalah community. Talent Boso Brand Motor salah satu hal yang bisa menguatkan jejaring yang sudah ada adalah dengan cara bergabung pada komunitas-komunitas tertentu, komunitas olahraga,
komunitas hobi motor ya. Dengan begitu kita mampu untuk membangun jejaring sosial yang lebih besar lagi, yang tentu saja itu akan mendatangkan efek snowball atau efek salju untuk bagaimana kita memperoleh database, bagaimana kita memperoleh dan membangun yang namanya kehidupan sosial dalam bisnis. Baik, demikian materi yang sudah kita bahas. Yuk kita wrap up atau kita simpulkan bersama-sama. Data menunjukkan 25 sampai 40% ya total pendapatan bisnis yang sudah stabil itu diperoleh dari returning customer. Lalu bagaimana kita untuk mengetahui faktor-faktor customer berpaling? Ada personal value, ada professional value. Lalu terdapat 4 siklus dalam menjalin hubungan dengan customer. Get yaitu berkenalan dengan orang baru, keep yaitu menjalin hubungan, grow fokus pada upselling dan cross-selling, win back yaitu mendapatkan kembali customer kita yang hilang. Retention building flow kita mulai dengan building di transactional, maintaining dengan service, enhancing dengan personal assist, retaining yaitu untuk long term atau hubungan jangka panjang. Yang wajib dilakukan saat retention customer dan yang paling penting adalah mindset atau prinsip yang harus kita tanamkan agar hubungan customer dengan kita berjalan dengan baik. Share hal yang informatif, personalisasi dalam pelayanan, toleransi terhadap customer kita, empati terhadap bisnisnya, dan tekun dalam membangun dan menjalin engagement. Baik, itu adalah materi kita di Customer Retention Management. Semoga pembahasan yang cukup padat ini mampu untuk dimengerti, mampu untuk dipahami, dan yang paling penting, apa yang sudah dipelajari pada materi Customer Retention Management bisa dipraktekkan. Terima kasih kepada Talent Mobil dan Motor. Sampai jumpa di sesi pembahasan selanjutnya.